Halo semua, nama saya Widya Yohana, Stambuk 19B, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari dosen saya, Pak Harlen Simanjuntak. Berikut pertanyaan yang diberikan dosen saya. Yang pertama, bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap bangsa Indonesia? Yang kedua, terhadap dunia pendidikan. Yang ketiga, terhadap dunia pendidikan dalam bidang perkuliahan. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama mengenai dampak pandemi COVID-19 terhadap bangsa Indonesia. Saya mengatakan yang paling terkena dampak pada bangsa Indonesia yaitu terhadap sektor ekonomi. Dikarenakan Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini akan tertekan pada level 2,1%. Hal ini diakibatkan oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi dikarenakan pandemi COVID-19 ini. Keterlambatan ini ditandai dengan memburuknya kondisi lingkungan eksternal dan menurunnya sentimen bisnis dan konsumen. Pandemi COVID-19 akan berimplikasi buruk bagi perekonomian dunia ataupun Indonesia pada tahun ini, dikarenakan terjadi bersamaan dengan menurunnya harga komoditas dan gejolak pasar keuangan. Berikut dampak nyata terhadap sektor UKM di Indonesia. Yang pertama, penurunan aktivitas jual beli. Contohnya saya ambil itu pelaku usaha warteg atau rumah makan, baik di Jakarta ataupun di Medan. Para pengusaha itu sendiri juga sudah mengakui telah mengalami penurunan hingga 50%. Bahkan, Center for Economy and Social Studies dan The Center for Micro and Small Enterprise Dynamics UKM di Indonesia tergolong unik. Mereka mengatakan unik dikarenakan Indonesia selalu punya kemampuan untuk berkembang dan untuk bertahan hidup selama masa krisis ekonomi ini. Buktinya saja, para pengusaha warteg ini dengan inisiatif lebih memilih tetap beroperasi, namun mengubah cara berjualan dengan hanya melayani pembelian secara kemasan atau untuk dibawa pulang, tidak untuk melayani di tempat makan tersebut. Yang kedua, dampak nyatanya, bahan bakunya sulit didapat. Contohnya, sektor UKM pembuat kue dan roti yang dipusingkan dengan melambungnya harga telur dan gula pasir. Akibatnya, harga jual produk ikut dinaikkan. Ini sangat beresiko, mengingat saat ini daya beli masyarakat sudah lesu. Yang ketiga, distribusi terhambat. Yang keempat, penyedia jasa ikut terpapar dampak COVID-19. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 mengenai dampak COVID-19 terhadap dunia pendidikan sekolah. Yang pertama, menurut saya, penguasaan teknologi yang masih rendah. Yang kedua, keterbatasan sarana dan prasarana. Yang ketiga, jaringan internet. Yang keempat, biaya. Yang sudah saya sebutkan tadi itu merupakan dampak yang dirasakan para anak murid ataupun seorang guru dalam melakukan daring online ini selama masa social distancing, bekerja di rumah, beribadah di rumah, ataupun melakukan apa saja di rumah. Dampak dari COVID-19 ini juga memiliki dampak positif. Yang pertama itu memicu percepatan transportasi pendidikan. Yang kedua, banyak munculnya aplikasi belajar online. Yang ketiga, banyaknya kursus online gratis. Yang keempat, munculnya kreativitas tanpa batas. Yang kelima,
kolaborasi orang tua dan guru. Yang keenam, penerapan ilmu di tengah keluarga. Yang ketujuh, membangun mental positif. Saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga mengenai dampak COVID-19 terhadap dunia pendidikan bidang perkuliahan. Menurut saya yang pertama itu pengaruhnya banyaknya para mahasiswa-mahasiswi tidak paham akan materi yang diberikan dosen. Yang kedua, banyaknya kata iya Pak atau Bu, baik Pak atau Bu, terima kasih Pak atau Bu. Tetapi di balik kata itu sebenarnya para mahasiswa atau mahasiswi tidak memahami materi yang diberikan dosen tersebut. Apalagi dosen memberikan materi, lalu dosen memberikan tugas, dan batas pengumpulan tugasnya juga dibatasi. Misalkan, mulai perkuliahan jam 2 siang, siapnya jam 4 sore. Itu semua sudah diatur sesuai jadwal perkuliahan biasanya. Dampak yang ketiga, kebanyakan para mahasiswa-mahasiswi sudah mengandalkan internet untuk mencari tahu arti di balik materi yang diberikan para dosen tersebut. Memang, selama COVID-19 ini, para mahasiswa, terkhususnya saya sering mencari di internet materi apa yang diberikan oleh dosen saya kepada saya ataupun kepada teman-teman saya. Terima kasih. Dadah. Semoga apa yang saya jawab beberapa pertanyaan tadi dapat menambah ilmu bagi para pendengar yang menonton video saya ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.